Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali dalam perkuliahan analisis farmasi dasar di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Bersama saya, Rezi Riyadi Syahdi, M.Pharm. Pada kali ini, materi yang kami cakup dalam perkuliahan ini adalah proses pemisahan 1, yakni dekantasi, filtrasi, dan sentrifugasi. Sebagaimana yang kita ketahui, hampir semua senyawa kimia ataupun elemen yang berada dalam alam itu berada dalam kondisi yang tidak murni. Ketidakmurnian bahan ini menyebabkannya perlu dipisahkan agar menjadi komponen yang lebih murni. Tujuannya, komponen tersebut bisa dianalisis ataupun bahkan untuk digunakan. Proses pemisahan digunakan untuk mengubah suatu campuran tadi menjadi 2 atau lebih produk terpisah. Proses pemisahan tersebut dapat memanfaatkan perbedaan fisik, contohnya perbedaan kelarutan, perbedaan ukuran partikel, dan perbedaan titik didih, dan berbagai macam perbedaan fisik lainnya. Selain itu, proses pemisahan dapat juga memanfaatkan perbedaan sifat kimia, seperti proses pemisahan dengan bantuan kristalisasi, perbedaan polaritas, ataupun perbedaan sifat pengendapan, dan lain sebagainya. Campuran yang terdapat di alam dapat berada dalam kombinasi satu wujud zat, ataupun juga 2 wujud zat ataupun lebih. Contohnya, campuran solid dengan solid. Mungkin teman-teman tahu, obat seperti tablet itu adalah contoh campuran solid dengan solid. Kemudian solid dengan liquid, tentunya ini juga banyak contohnya di dalam kehidupan farmasi. Contohnya saja adalah larutan. Kemudian campuran solid gas, campuran liquid-liquid, campuran liquid gas, campuran gas-gas, ataupun campuran ketiga fase solid, liquid, dan gas. Dalam proses pemisahan kita kenal ada yang namanya analit dan interferon. Interferon adalah suatu zat kimia ataupun pengotor yang dapat menyebabkan kesalahan sistemik dalam melakukan analisis. Pemisahan bertujuan untuk mengisolasi atau memisahkan analit dari interferon tersebut. Pemisahan dapat berupa pemisahan yang sempurna ataupun pemisahan partial. Contohnya di sini ada campuran A, B, dan C. Apabila dilakukan pemisahan sempurna, maka akan terisolasi senyawa A, terisolasi senyawa B, dan terisolasi senyawa C secara terpisah. Sedangkan pemisahan parsial, apabila tadi campuran A, B, C yang sama, terpisah menjadi campuran juga A dan B, dan elemen tersendiri C yang terisolasi sendiri. Sehingga masih ada yang berbentuk campuran, sehingga disebut dengan pemisahan sebagian atau parsial. Berikut adalah contoh pemisahan yang akan kita pelajari yang paling sederhana yang dapat dilakukan oleh seorang analis kimia, yakni dekantasi dan filtrasi. Pemisahan dekantasi dan filtrasi ini umumnya dilakukan untuk memisahkan kandungan atau partikulat solid yang berada dalam cairan. Dekantasi juga dapat dilakukan untuk memisahkan partikulat dari cairan dengan membiarkan zat padat memisah di bagian bawah campuran, dan kemudian cairan yang berada di atasnya kita tuangkan yang berupa cairan bebas partikel. Metode dekantasi lainnya juga termasuk menuangkan 2 cairan yang tidak tercampurkan atau immiscible liquid. Cairan dengan berat jenis yang lebih ringan tentunya berada di bagian atas, dapat dituangkan dengan mudah karena terpisah dari cairan yang di bawahnya yang memiliki berat jenis lebih tinggi. Berikut adalah contoh dari proses dekantasi. Dapat kita lihat pada gambar yang sebelah kiri adalah suatu larutan terpisahkan dari partikulat padat yang berada di bagian bawah beker gelas yang sedang dituangkan. Dan kemudian pada gambar yang di kanan adalah penuangan kembali air untuk memudahkan memisahkan partikulat-partikulat tersebut, dan gambar yang di tengah merupakan skema animasi untuk menggambarkan proses penggumpalan atau dekantasi dari partikulat padat tersebut. Proses selanjutnya adalah filtrasi.
Pada prinsipnya, filtrasi ini mirip dengan dekantasi, hanya dengan suatu tambahan tertentu, yakni menggunakan bantuan alat penyaring ataupun filter. Filter ini digunakan untuk menahan partikel yang memiliki ukuran partikel lebih besar daripada ukuran pori filter tersebut. Alat bantu penyaring ataupun filter memiliki berbagai jenis. Yang paling umum digunakan dalam skala lab tentunya adalah kertas saring. Berikut adalah contoh-contoh filter atau alat saring yang banyak digunakan dalam filtrasi. Sebelah kiri atas adalah kertas saring. Kertas saring juga memiliki banyak jenis dan ukuran pori, sehingga perlu diperhatikan dalam pemilihannya. Kemudian sebelah kiri bawah adalah sintered glass, yang kanan atas adalah crucible gauge. Kedua alat ini mirip, namun untuk sintered glass, lubangnya hanya bersifat sangat kecil dan berupa pori-pori. Sedangkan kalau crucible gauge berupa lubang-lubang yang cukup besar. Dan sebelah kanan bawah adalah contoh penggunaan crucible gauge yang digunakan bersamaan dengan filtrasi vakum. Proses pemisahan lainnya adalah pemisahan dengan sentrifugasi. Apabila terdapat suatu suspensi yang mungkin berbeda dari kondisi yang tadi, ataupun pemisahan yang lebih cepat dibutuhkan, maka sentrifugasi lebih umum digunakan selain juga filtrasi. Filtrasi memiliki prinsip, yakni percepatan tabung dalam laju yang sangat tinggi, sehingga partikulat akan mengalami gaya sentrifugal di dalam tabung tersebut dan terdorong ke arah luar ataupun bawah dari tabung. Semakin cepat dari laju sentrifugasi dan semakin tinggi berat jenis partikulat, maka partikulat tersebut akan semakin berada jauh di bawah setelah proses. Semakin tinggi berat jenis partikulat tersebut juga semakin jernih cairan yang akan terbentuk. Dapat dilihat dalam skema yang sebelah kiri, ketika kita memutar dengan alat sentrifugasi, yang tadinya berupa suspensi yang tidak terlarut, maka akan terpisahkan dengan sempurna tergantung dari kecepatan yang digunakan. Demikianlah perkuliahan kita kali ini. Kita hari ini telah mempelajari materi tentang proses pemisahan satu, yakni dekantasi, filtrasi, dan sentrifugasi. Terima kasih atas perhatiannya selama mengikuti perkuliahan di sesi ini. Sampai berjumpa lagi di sesi selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.